Terus sebenarnya kalau properti mendingan dilaporin. Dilaporin. Kalaupun ini, kalau saya biasanya walaupun belum ada surat saya laporin, tulis saja uang muka pembelian atau apa. Soalnya Boleh dipanggil dulu aja nih nggak sih? oh iya. Ntar kalau sendiri. Iya benar. Tenang aja. Ajannya panggil dulu. Apa ceteris paribus? Iya. Ceteris paribus berarti kita bayar. Gitu. Bayar sendiri. Tapi nanti tahun berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah-jamaah datang lagi nih. Iya, benar. Jamaah. Masalah tabarakallah. Gimana Ahi? Rasanya Ahi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Agus dulu besar aman ya? Puasa? Aman, insyaallah. Oke. Lu aman nggak? Orang Teman-teman semuanya, para viewers kembali lagi di Pondok Pajak bareng Kang Agus. Karena di Ramadan yang penuh berkah ini kita bikin pajak jadi mudah. Tenang aja, di sini kita bakal kupas tuntas tentang dunia perpajakan. Betul nggak Nanda? Betul. Jadi hari ini topiknya tentang apa nih? Q&A lagi. Q&A lagi. Iya, karena nih info punya info, usut punya usut, jamaahnya banyak yang mau nanya. Hmm. Bondong-bondong, ini militannya Pak Agus. Militansi. Militansinya Kang Agus nih yang datang di sini. Mungkin mau langsung kita sikat aja kali ya pertanyaan dari Iya, jamaah ya. benar-benar. Boleh Nanda? Boleh? Dari siapa dulu nih? Iya. Oke. Yang Oh, dari gimana? Boleh perkenalan dulu Pontianak, dan alamatnya dari mana? Dari Pontianak nih. Dari Pontianak ya. Masya Allah, tabarakallah. Aduh. Emang sudah melekat itu ya Pontianak Iya. nih, Masya Allah. Tinggal pokoknya. Insya Allah. Agus lah. Allah karim. Ya, assalamualaikum Kang Agus. Waalaikumsalam. Mau izin tanya Kang Agus. Ya. Kalau misal udah pakai PPh UMKM selama 7 tahun sejak 2018 itu sebenarnya masih boleh pakai nggak sih? Soalnya telepon kering pajak dan helpdesk KPP kok mereka gak berani menjawab karena gak ada aturan resminya. Gimana Kang Agus? Iya. Nah, harusnya kalian kering ke Botex Consulting Indonesia. Gitu. Iya, kenapa? Karena Karena kita bukan lembaga resmi. langsung aja. Pokoknya Kalau jangan nanya ke ulangi kering lagi ya. pajak, mereka kayak mati kutu gitu. Nah. Sama kayak ke KPP juga, mereka berani. Kenapa? Aturannya belum keluar, tapi para pejabatnya sudah ngomong-ngomong di media. Gitu. Bilangnya diperpanjang, tapi aturannya belum keluar. Para petugas nggak berani karena bingung Pak ya? bingung Betul. karena tidak ada yang dia pegang, belum muncul. Kalau kita mah sebagai konsultan gas aja. Tuh kan. Gas Keringnya kesini aja. aja keringnya. Yang kita pegang apa yang sudah diumumkan secara resmi walaupun aturannya belum keluar. Kita anggap aturannya itu terlambat aja gitu. Berarti masih bisa Kang Agus. Ya, jadi pakai aja karena berdasarkan pengumuman dari pemerintah dan ini pengumumannya resmi. Jadi sudah diumumkan secara oleh Menko Kementerian Koordinator ya, Menteri Koordinator Pak Airlangga bahwa PPh yang 0,5% itu diperpanjang khusus orang pribadi itu bahkan Pak Dirjen bilang akan dipermanenkan. Oh, selamanya. Selamanya untuk orang pribadi, Orang pribadi, Pak, ya? informasinya seperti itu. Tapi apakah benar seperti itu? Ya memang sepanjang aturannya belum keluar kita pegang aja apa yang sudah disampaikan oleh para pejabat itu. Mudah-mudahan pegang ucapan Pak ya. Ya, mudah-mudahan mereka memegang janjinya. Kalau nanti di kemudian hari dipertanyakan oleh kantor pajak, cetak aja itu yang sudah ada di media, kasih gitu. Itu dulu bilangnya gini. Iya. Kok beda lagi Pak ya? Beda lagi. Yang salah siapa katanya? Gitu. Gimana? Mas? Jadi udah tahu kan harus ngapain? Iya, siap. Makasih Ya, Kang Agus. jadi lanjut aja sesuai yang sudah diumumkan oleh pemerintah.
Gitu. Lanjut. Ya, Dari pertanyaan selanjutnya. Masya Allah, ini jamaah dari mana nih? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang dari Madura bukan? Perkenalkan saya Ariel dari Kalimantan. Oh, Kalimantan Wah, ini lagi. nggak manggung ya, lagi nggak manggung ya bang ya? Ini yang dari Martapura. Saya mau nanya nih, apabila kita ada properti tapi akte jual atau sertifikatnya tidak ada tapi sudah dibayar lunas, apakah dilaporkan atau tidak? Berarti masih PPJB kurang lebih begitu ya. Ya, kita. kalau ada PPJB memang sebaiknya dilaporkan. Oke. Tapi kadang-kadang PPJB pun tidak ada baru kwitansi katanya. Kalau baru kwitansi sih kalau menurut saya sebaiknya nggak jangan dulu dilaporkan karena dalam tanda kutip masih bisa nanti kita jual lagi dan kita tidak kena kalau belum ada apa-apa. Tapi kalau udah ada PPJB sebaiknya dilaporkan. Apalagi kalau sudah ada sertifikat ya. Apalagi sudah ada sertifikat tapi belum ada serah terima gitu kan. Kan kadang-kadang gitu ya. Sertifikatnya dipegang dulu sama bank gitu. Karena kita kredit. Nah, itu sebaiknya dilaporkan. Atau misalnya kita beli ke properti terus ada faktur pajaknya. Nah, Sudah laporkan juga. sebaiknya dilaporkan juga gitu. Nah, apalagi kalau kita beli ke pengembang, tanyakan aja pakai faktur pajak nggak? Terus sebenarnya kalau properti mendingan dilaporin. Dilaporin. Kalaupun ini, kalau saya biasanya walaupun belum ada surat saya laporin, tulis saja uang muka pembelian atau apa. Soalnya kan penghasilan dari tahun bersangkutan gitu kan. Gantinya ke properti. Baik, berarti dilaporkan ya. Laporkan. Laporkan aja. Karena kalau sudah dilaporkan di faktur pajak nanti bisa kedetek Iya. sama kantor pajak gitu. Ya kecuali itu tadi hanya sebatas kwitansi aja. Memang belum bisa kedetek sama kantor pajak. Tapi kalau sudah ada Ya kalau kuitansinya gede Pak, 200 juta, 500 masukin aset lain-lain aja Pak. Oh, iya. Ya, aset lain-lain aja. Tuh, Berubah. kasih triknya. Yang penting itu propertinya punya dia, jangan punya tetangga. Baik, terima kasih Kang Agus. Ya, Aduh, sama-sama. ganteng ya Adil nih. Sudah terjawab ya Mas Ariel ya? Ini namanya Adil beneran loh. Ariel bener Pak. Bener itu. Iya. Ariel. Jadi kalau rumah yang sebelah utara jangan dilaporkan, sebelah barat jangan. Kenapa begitu Pak? Punya orang lain. Oke. Ini pelawak ya. Ada lagi nggak nih jamaah? Tapi bentar dulu. Kita akan lanjutkan yang setelah ini. Bohong. Sih, ini dulu. Kita ke yang dari medsos dulu. Yang dari Medsos. suara pajak. Ada nih. Oh. Ini lucu nih kayak ini Pak. Kenapa di SPT harus lapor utang juga? Memang utang ada hubungannya dengan pajak. Tuh, masih paham bagus. Nah, sebenarnya kalau dari sisi hitung-hitungannya, Ya. utang itu mengurangi kekayaan kita. Jadi contohnya gini, penghasilan kita sebenarnya 100 juta, tapi kita beli kendaraan 300 juta. Iya. Nah, kan nggak cukup nih penghasilan kita, Bener. karena memang ngutang. Jadi rumusnya itu kalau di pajak harta dikurangi utang sama dengan harta bersih. Itu harta bersih inilah perubahannya yang tidak boleh melebihi penghasilan yang kita laporkan. Gitu. Jadi kenapa penting melaporkan hutang diantaranya dalam rangka dari mana sebenarnya harta itu berasal. Kalau memang dari hutang ya jangan ngaku-ngaku punya penghasilan sebesar itu. Itu ya penting. Kadang yang ini nggak ngaku utang Pak. Iya, gimana, Pak? Sok-sokan nggak punya Soal- utang. Iya. Nggak mau dia ditagih. Nggak mau. Ya. Udah ya Mas Iqbal? Ya, Kasihan udah nungguin dia. Lupa lagi dia. Dia udah angkat nih tadi kayak gini. Tapi kita banyak nih yang nanya nih. Boleh jamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal dari Pandeglang, Banten. Banten, bro. Pamitan Pandeglang Pak. Garis lunak. Jawara. Izin bertanya Kang Agus, terkait PPh UMKM yang 0,5%, itu kan biasanya kita bayar setiap bulan. Kalau Ya. misalkan kita bayarnya setahun sekali, apakah ada sanksi atau denda?
harusnya ada sanksi namanya sanksi bunga, tapi karena kecil ya, umumnya itu tidak diterbitkan karena kecil. Jadi selama ini yang lapornya setahun sekali, bayarnya setahun sekali aman sebenarnya. Jadi banyak yang lapor dan bayar di KPP itu. Jadi pada umumnya UMKM kita kan gaptek ya. Karena gaptek dia nggak bisa lapor SPT karena sekarang SPT-nya wajib elektronik. Supaya bisa lapor dia datanglah ke kantor pajak, dibantuin sama orang pajak. Bantuin, Pak, saya mau lapor apa? Mau lapor penghasilan, saya ada dari bengkel katanya. Penghasilannya gimana? Bla 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 gini. Terus kemudian, oh ini Pak harus lapor, harus bayar dulu PPh-nya gitu kan. Bapak belum pernah bayar ya? Belum. Dibikinin kode billingnya. Saat itu juga dibikinin. Nih Pak, Bapak pergi ke bank ATM, bayar dulu. Setelah bayar nanti lapor lagi ke sini gitu. Bahkan dibantuin kalau ke kantor pajak itu, dan biasanya tidak jadi atensi untuk dikenain STP. Kenapa? Kalaupun kena bunga kecil. Terus sekarang kan konteks, Pak. Nah, konteks itu udah langsung terbit di dokumen saya. Iya. Kalau manual bikinnya kayaknya enggak sih, tetap enggak. Tapi kalau dibikinnya otomatis, ya pasti keluar gitu. Karena konteks kan secanggih itu, Pak. Secanggih itu ya. Mantap. Secanggih itu. Tidak menyusahkan sama sekali ya, Pak. Aman pokoknya. Wah, semuanya lancar. Pokoknya penuh dengan berkah. Iya, Masya Allah. Tapi Gimana Pak Ali? Bener ya? Tapi kalau untuk Pali, jawab dulu Pali. Pali. bulannya kalau yang Bisa. bisa itu lapornya tahunan. Ah. Atau bikin SPT masa. Tapi kalau untuk UMKM itu billingnya tetap Bulanan. Iya, bisa. kadang bulanan dia jadi tetap bisa. Oh iya. Nah, sekarang di Kortek harus bayar dulu. Iya. Kalau belum bayar nggak bisa lapor. Jadi kuncinya itu di bawahnya. Jadi kan kita ngisi Pak tabel tuh di SPT itu, tabel Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember. Yang kita laporkan berapa, kemudian yang sudah dibayar berapa. Nah, yang sudah dibayar itu otomatis. Tapi ada satu baris yang masih bisa diinput, yaitu PPh yang dipotong oleh orang lain. Nah, kemarin ada juga yang sudah lapor, sudah bayar, tapi nggak masuk-masuk. Nah, Itu udah Pak. Nah, diakali aja, yang bisa diinput kita input. karena itu Pak ya bisa manual, karena bisa kita bayar sendiri atau dipotong oleh pihak lain. Iya. Jadi tetap bisa manual gitu. Yang penting di bawahnya itu jangan selisih, jangan ada rupiah. Kalaupun rupiah harusnya, kalau lebih bayar masih bisa. Tapi jadi harusnya 0 di bawahnya, baris paling bawah itu 0, berarti sudah lunas. Terus kalau nggak nongol itu gimana sih Pak? Ya selisih. Ya itu diakalinya gitu, seolah-olah dipotong. Nih. Ditaruh manual gitu ya. Taruh manual. Ya, Lanjut. 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 Wah ini kuntilanaknya ini. Insaf. Ini dari mana nih? Nan? Ini dari mana nih? Ini dunia lain ini. Kuntilanaknya insaf. Saya dari rumah. Ya semua juga dari rumah ya. Ya, mau nanya Kang Agus. Enggak semua. Apakah PPN masukan atas pembelian di perusahaan bisa dikreditkan semua walaupun atas pembelian aset? Oh, ini PPN berarti ya. Pajak masukan itu berarti kan PPN. Ya, sepanjang asetnya itu bukan pribadi ya. Maksudnya untuk, kan bisa saja asetnya itu misalnya kendaraan ya. Kendaraannya itu berupa sedan. Nah, kalau sedan nggak boleh dikreditkan. Tapi kalau Kijang. Kijang boleh lah. Kijang Innova boleh. Kijang boleh bahkan sama-sama mobil, Pak. Jadi di PPN itu memang ada dari awal ya, memang dari dulu sejak lahirnya Undang-Undang PPN, sedan itu nggak boleh dikreditkan. Emang udah rumus. Kalau Dari dulu. Kijang bisa. Kijang saya mah serius nih Pak nanya. Kalau Kijang bisa Pak, kalau sedan nggak bisa. Selama untuk kegiatan operasional perusahaan Untuk boleh. operasional. Kecuali untuk pribadi, untuk keluarganya beda lagi. Kan bisa aja sebenarnya dipakai oleh keluarga gitu ya. Si Kijang itu. Si Kijang itu dipakai keluarga tapi dibeli pakai uang
kantor, uang perusahaan dan atas nama perusahaan. Bisa saja seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti kredit pajaknya nggak boleh dikreditkan, gitu. Karena tidak terkait dengan usaha. Jadi kalau di PPN itu harus lihat apakah ada hubungan langsung dengan usaha atau tidak. Langsung Pak ya sekarang ya. Ya kalau di PPN itu masih tetap mengacu antara langsung dan tidak langsung. Gitu. Makasih Kang Agus. Ya, lanjut ke senja. Saya mau nanya, Sunrise ya. Sunrise. saya mau nanya Pak mengenai Senja mah sore kali sunset. Maksudnya itu lagi puasa Pak, emang ada suka ngeblank juga udah gitu. Aduh. Iya itu ada lontong ada risol menggoda iman. Lanjut silakan. Ya, ayo. Pak, saya mau nanya mengenai bukti potong. Jika perusahaan saya di tahun 2025 ada penjualan dan dipotong pajak. Lalu di tahun 2026 juga ada penjualan ke lawan transaksi yang sama. Tapi lawan transaksi tersebut membuat bukti potongnya digabung atas yang 2025 dan 2026. Itu bukti potongnya bisa saya kreditkan atau tidak? Jadi untuk transaksi 2025 itu masa pajaknya di 2026. Itu ya? Iya, digabung. Bagus lagi mikir dulu. Ya sebaiknya dibetulkan ya sebaiknya. Tapi secara prinsip memang bukti potong itu boleh dikreditkan sesuai dengan tanggalnya. Jadi kalau tanggalnya 2026 boleh dikreditkan 2026 walaupun penghasilannya 2025 gitu. Tapi kalau memang tahun 2025 sebaiknya dikreditkan di 2025. Jadi antara penghasilan dan kredit pajak itu sama. Ini berarti kan terkait bukti potong PPh ya? Berarti yang tahun 2025 atas penjualan itu bukti potongnya gimana? Nggak bisa dikreditkan? Ya berarti bayar. Kreditan di 2026. Nggak ada kredit pajak. Berarti kita harus bayar pribadi gitu karena bukti potongnya di 2026. Jika tidak ada ceteris paribus, ceteris paribus berarti kita bayar. Gitu. Bayar sendiri. Tapi nanti tahun berikutnya kita dalam tanda kutip ada lebih bayar. Gitu. Kenapa lebih bayar? Karena kan sebenarnya itu penghasilan 2025, tapi karena dipotong di 2026. Di 2026 itu berarti kita ada kelebihan kredit pajak. Nah, gitu. Oke Pak, terima kasih. Ya. Ya. Pak, ini ada yang nanya nih Pak di Medsos. Namanya kagak bener. @akumaniamu. Apa? Sebelumnya Lalu apa? aku maniamu. Maniunya Pak Agus berarti. Oh maniamu. Iya. Aku jangan tuh aku ani-ani kamu. Jangan kamu kan bisa. Aku maniamu. Puasa. Puasa lagi. Aku maniamu dengan gua aku ani-ani kamu. Sebelumnya mau dong disapa sama Mas Anan Atakwa. Nah, Sabar dulu Pak. Halo, aku ani-aniamu. Kemaniamu Pak. Nah, ini Pak, kalau tanah warisan orang tua dan sudah sertifikat milik 4 orang anak, gimana Pak? Jawab pakai Viti. Nih udah dibikinin jawab pakai Viti. Silakan bagus. Gimana nih? Fokus kok. Pertanyaannya gimana Pak? Emang gue lagi puasa suka begini. Gimana nih pertanyaannya nih? Kalau tanah warisan orang tua dan sudah sertifikat milik 4 orang anak, gimana Pak? Jawab pakai Viti. Tuh. Gimana Pak? Gimana apa yang nggak tahu? Lapornya gimana? Lapornya Mungkin begitu Pak. Viti berarti video TikTok ya. Kita potong TikTok. Gitu. Udah udah sertifikat ya? Udah. Tapi atas milik nama anak. atas nama anak berempat. Memang beberapa kejadian seperti itu ya. Jadi banyak yang konsultasi datang ke kantor pajak dulu ya. Memang satu objek tapi dia milik bersama. Nah itu sebaiknya ya dilaporkan masing-masing walaupun atas nama si A saja gitu ya.
Nah, tapi biasanya sih kalau di sertifikatnya milik bersama itu namanya ada 4. Ada 4. Betul. Ada 4 biasanya. Jadi si A, si B, si C, si D gitu di sertifikatnya. Nah itu gimana ya, tergantung pembagiannya, apakah bagi rata atau gimana. Kalau bagi rata berarti tinggal bagi 4 ya. Iya, Nah, betul. misalnya 100 juta biar gampang. 25 25 gitu. 100 juta ya dilaporkan senilai proporsi masing-masing. Ya. Dan itu dibolehkan memang. Jadi kalau milik berempat berarti nanti di sertifikatnya berempat. Tapi ada juga yang atas namanya 1 orang tapi diklaim itu milik berempat. Nah itu kalau gitu tinggal lihat APHB-nya aja Pak ya. Iya. Oke. Sesuai syariah bang gimana pak? 2 banding 1 dong. Ini. Nah. Perempuan 1. Iya, ya pokoknya sesuai haknya lah, sesuai yang dia klaim bahwa dari 100 itu dia dapat berapa gitu ya. Insyaallah. Ini Kak. walaupun bahas perpajakan tapi ada agama Islamnya ya. Nah, Lu nggak mandang gua. Masya Allah. Ustaz Hanan. Mirip lagi ya. Nah, begitu aku maniamu, Pak. Tadi aku maniamu juga udah disapa tuh sama Ustaz Hanan Atakwa. Ya. Mungkin dari jamaah ada yang pengen ditanyain lagi atau enggak? Kalau enggak, kayaknya sebentar lagi azan maghrib udah mau berbunyi. Soalnya saya juga dari tadi nungguin. Gitu. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Nggak ada. ada. Cukup. Oke. Terima kasih ya, Nanda, boleh ditutup Nanda. Boleh dipanggil dulu aja nih nggak sih? Oh iya. Ntar kalau sendiri. Iya benar. Azannya panggil dulu. Ini makanya udah melambai-lambai nih. Coba azannya di mana? Oke, terima kasih buat para jamaah yang sudah hadir, Ya. buat para penonton. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Kang Agus, Mas Hanan, Pak Ali, semuanya. Jangan lupa pantengin terus channel Suara Pajak karena di sini kita bakal bahas tentang info-info perpajakan, dan kalau misalkan kalian mau tahu info lebih lanjut atau mau dibantu tentang pajaknya bisa hubungin di sini Botex Consulting Indonesia. Segitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. See you next video. Bye. Buka.